Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara penulisan belangko ijazah untuk tahun 2020 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2019 dan 2020. Di sini langsung saja saya contohkan. Yang pertama, ini ada perbedaan belangko ijazah 2019 dan 2020. Yang pertama, frasa sekolah menengah pertama pada tulisan nama sekolah sudah tercetak. Kedua, terdapat kolom pengisian nomor peserta ujian nasional dan sekolah penyelenggara ujian nasional. Ketiga, tanggal kelulusan ditulis sebagai tanggal penerbitan ijazah ini untuk tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, frasa sekolah menengah pertama atau sesuai jenjang pada penulisan nama sekolah harus ditulis secara utuh sebagai nama sekolah. Kedua, kolom tersebut dihapus. Jadi yang terdapat nomor ujian itu sudah dihapus pada belangko ijazah 2020. Kemudian yang ketiga, tanggal kelulusan tercetak di bawah kata lulus, tetapi bukan sebagai tanggal penerbitan ijazah. Poin perubahan di sini, kolom nilai terdiri dua kolom pada tahun 2019, yaitu kolom nilai rata-rata rapot dan nilai ujian sekolah. Sedangkan tahun 2020, kolom nilai terdiri satu kolom, yaitu hanya kolom nilai ujian sekolah. Nah, ini poin perubahan pasal 7, tanggal kelulusan SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, program paket A, paket B, dan seterusnya. Kelulusan SD ini program paket A atau sederajat ditetapkan tanggal 15. Sedangkan untuk kelulusan jenjang SMP atau paket B di sederajat ditetapkan tanggal 5 Juni 2020. Kemudian C, kelulusan SMA sederajat ditetapkan tanggal 2 Mei 2020. Nah, kedua, ketentuan tanggal kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku untuk SILN dan SPK. Kemudian poin perubahan lanjutan, kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, bentuknya SK atau surat penugasan. Jadi untuk penulisan itu harus dibuat SK dan surat penugasan dari kepala sekolah. Kemudian keempat, surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud ayat 3 mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah atau rata-rata nilai ujian pendidikan kesetaraan. Pasal 7 ayat 4. Poin 5, tanggal penerbitan ijazah paling cepat sama dengan tanggal kelulusan. Ya, paling cepat tanggal penerbitan itu paling cepat sama dengan tanggal kelulusan yang ada sudah tertera pada belangko ijazah. Kemudian ketentuan lampiran 1 tentang spesifikasi teknis bentuk belangko ijazah, ketentuan lampiran 2 tentang tata cara pengisian belangko ijazah. Nah, ini belangko ijazah, ini salah satu contoh belangko ijazah SMP. DN ini artinya dalam negeri, untuk SMP di dalam negeri. Contoh seperti ini. Nah, ini DN ini dalam negeri.
Kemudian kalau LN itu luar negeri, untuk SMP di luar negeri seperti SILN. Kemudian 01 nomor urut kode provinsi, nah, Jakarta. Nah, jadi ini sesuai provinsi. Jadi setiap provinsi itu akan beda-beda. Kemudian D SMP, kode untuk jenjang pendidikan dasar SMP. Kemudian 06 itu kode kurikulum seperti ini. Nah, ini DN 0101 ini kode provinsi. Kemudian ini SMP, ini 13, ini berarti kurikulum 2013. Kemudian contoh kode belangku ijazah, nah seperti ini. Ada DN 01 D SMP. Kalau 06 artinya KTSP, kurikulum KTSP. Kemudian kalau 13 seperti ini artinya kurikulum 2013. Nah, bentuk belangku ijazah ini saya contoh ijazah SMP 2013 seperti ini, atau lebih jelasnya ini contoh belangku ijazah 2013. Kita lanjutkan. Nah, tata cara pengisian belangku ijazah lampiran 2 Persekjen. Ijazah terdiri dari 2 muka dicetak bolak-balik, di mana identitas dan redaksi di halaman muka dan hasil ujian atau daftar nilai ujian di halaman belakang. Nah, di halaman muka contohnya seperti ini. Ini halaman muka. Kemudian ini halaman belakang nilainya. Kemudian ijazah satuan pendidikan diisi oleh panitia penulisan ijazah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus membentuk dan membuatkan SK atau surat penugasan bagi guru yang mengisinya, atau kepala sekolah sendiri juga bisa. Tata cara pengisian belangku ijazah. Ini yang pertama, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan. Ya, jadi tidak dicetak pakai printer, harus menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca. Menggunakan tinta warna hitam. Jadi tidak boleh tinta warna lain selain warna hitam yang tidak mudah luntur. Nah, jadi tinta warna hitamnya tidak boleh mudah luntur, harus permanen dan tidak mudah dihapus. Jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, melainkan harus diganti dengan belangku ijazah yang baru. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam penulisan. Nah, di sini petunjuk pengisian halaman depan belangku ijazah. Keterangan petunjuk khusus pengisian halaman depan belangku ijazah di sini dicontohkan SMP sebagaimana dimaksud pada gambar di samping sebagai berikut. Angka 1 diisi dengan nama sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur sesuai pada pendataan Dapodik. Nah, nomenklatur yang ada di Dapodik ini sudah sesuai dengan nomenklatur. Artinya angka 1 di sini contohnya di sini ya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini jadi harus huruf kapital SMP Negeri 2 Sungai Bawang. Nah, ini contohnya. Jadi sesuai nomenklatur sekolah yang ada, yang tertera di Dapodik. Nah, jadi pengisian nama sekolah ini tidak boleh sembarangan. Untuk lebih jelasnya silahkan cek sekolah di yang tertera pada Dapodik sekolah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya angka 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Nah, 2 di sini. Yang kedua, nomor pokok sekolah nasionalnya ini. Saya contohkan.
Ini salah satu sekolah, saya contohkan nomor pokok. Nah, ini nomor pokok sekolah nasional yang berdasarkan sesuaikan dengan nomenklatur atau di Dapodik. Kemudian yang ketiga, angka 3 diisi dengan nama kabupaten kota, diisi dengan nama nomenklatur kabupaten kota. Nah, ini contoh salah satu kabupaten kota. Kabupaten Kuburaya. Nah, ini salah satu contoh Kabupaten Kuburaya. Kemudian angka 4 diisi dengan nama provinsi. Ya, ini angka 4 di sini nama provinsi. Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini salah satu provinsi. Contohkan. Kita lanjut. Masih halaman depan. Angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Jadi boleh menggunakan sesuai akta kelahiran, sesuai perundang-undangan, atau menggunakan ijazah di jenjang di bawahnya. Contoh di sini nama yang sesuai. Perhatikan lagi. Ini menggunakan huruf kapital. Jadi semuanya harus menggunakan huruf kapital. Contoh. Nah, dia harus menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapitalnya semua hurufnya harus kapital. Ini contoh. Kemudian angka 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satu pendidikan jenjang di bawahnya. Berarti sama dengan yang E. Nah, ini kita isi. Contoh lahir ini huruf kapitalnya yang pertama saja karena tempat sesuai akta atau ijazah jenjang di bawahnya. Ya, titik, koma. Jadi tempat dan tanggal lahir ini kapital pada huruf pertama saja. Kemudian kita isikan ya seperti ini. Kemudian angka 7 diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Nah, ini diisi dengan nama orang tua.
ini nama orang tua, atau sesuaikan ijazah jenjang di bawahnya, karena ini contoh jenjang SMP, belangko ijazah SMP, jadi bisa samakan dengan nama yang tertera pada ijazah SMP. Kemudian nomor induk siswa. Nah, angka 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Nah, ini nomor induk siswa. Nah, ini sesuai buku induk. Jadi siswa itu ada nomornya pada buku induk yang sudah ditentukan sekolah, itu siswa urutan berapa dari mulai sekolah itu dibuka menerima siswa. Nah, contoh seperti ini. Buta Suryadi urutan ke 1272. Nah, ini contoh nomor induk siswa. Kemudian NISN. Nah, nomor induk siswa. Ini angka 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri atas 10 digit. Nah, ini. Jadi NSN itu terdiri dari 10 digit. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, contoh di sini NSN 005 26 34 6 32. Contoh kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, harus 10 digit. Nah, untuk NISN angka di depannya tidak mesti 0 sekarang. Jadi pada tahun 2019 itu pada waktu itu BDSP sudah menerbitkan NISN pembaruan, atau ada dua siswa memiliki satu NISN. Makanya PDSP menerbitkan NISN bagi siswa yang NISN-nya satu dimiliki oleh dua siswa. Jadi satu siswa ini harus dibuatkan NISN baru. Jadi NISN baru sekarang ini tidak mesti 0 di depannya. Ada juga di depannya 3. Ya. Kemudian ini penulisan sudah jelas. Kemudian kita lanjut. Angka 11 diisi dengan nama kabupaten kota penerbitan. Nah, angka 11 di sini. Ya. Ya, angka 11 diisi nama kabupaten. Nah, bukan nama kecamatan sekolahnya, tapi nama kabupaten. Di sini saya contohkan Kuburaya. Nah, koma, kemudian 10 Juli. Nah, tahunnya sudah ada 2020. Nah, di sini coba kita perhatikan. Dalam halaman ini nama kabupaten untuk penulisan
tanggal. Predikat tanggal ini cukup Kuburaya saja, tidak menuliskan kabupaten. Sedangkan di sini menuliskan kabupaten atau kota. Di sini tulis kabupaten, harus ditulis Kabupaten Kuburaya. Nah, tapi kalau di bawahnya untuk penulisan pada dekat tanggal, di bawah lulusan ini harus Kuburaya saja. Nah, sedangkan di atasnya ini kabupaten atau kota ini tidak boleh dicoret. Ya, misalnya Kabupaten Kuburaya, kotanya tidak boleh dicoret, tapi dituliskan kabupaten. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kuburaya. Jadi kota tidak boleh coret, tidak ada coretan dalam belangko ijazah. Ya, tidak boleh dicoret. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kabupaten kota, misalnya Kabupaten Kuburaya, kotanya tidak boleh dicoret. Karena belangko ijazah tidak boleh dicoret, jadi dituliskan kabupatennya di sini. Ya. Ini perbedaan antara di atas dan di bawah ini. Kalau di bawah cukup Kuburaya saja. 10 Juli 2020. Nah, kita lanjut. Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan sekolah. Nah, tadi sudah diisi 10 Juli 2020. Kenapa? Dasarkan yang sudah disampaikan tadi. Jadi penerbitan ijazah itu tidak mesti sama dengan tanggal kelulusan. Nah, ini boleh juga tanggal 5 Juni bisa, minimal 5 Juni. Tapi ini tanggal sesuai arahan kabupaten masing-masing, tanggal berapa. Kemudian kita lanjut. Angka 13 isi nama sekolah, nama kepala sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah, dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, diisi dengan menyertai nomor induk pegawai atau NIP. Ya, sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi satu buah strip. Nah, seperti ini strip. Strip. Pengisian juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal tidak terdapat kepala sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal sehingga kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka pengisian dapat dilakukan sesuai dengan surat BSNP nomor 0081/SDAR BSNP /8 2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal penandatanganan SHUN dan ijazah, yaitu ijazah yang ditandatangani oleh pelaksana tugas atau PLT dengan mandat khusus untuk menandatangani ijazah dari pejabat tinggi provinsi atau kabupaten yang berwenang untuk mengangkat kepala sekolah. Nah, ini. Jadi PLT boleh menandatangani. Dua, penandatanganan ijazah dan SHUN sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama. Nah, ini di sini. Jadi tidak perlu kalau PLT tidak perlu mencantumkan PLT-nya. Ya, langsung saja tulis. Nah, ini saya contohkan nama kepala sekolah. Ini salah satu contoh. Nah, jadi ini huruf kapitalnya cukup di depan saja, di huruf yang terdepan saja, tidak boleh semua. Huruf kapitalnya semua itu hanya nama siswanya saja. Sedangkan nama kepala sekolah itu cukup di huruf yang pertama saja, dan orang tua juga.
Nah, ini orang tua di huruf pertama saja, huruf kapital. Jadi huruf kapital itu hanya kapital semua bagi nama siswanya. Kemudian NIP. Contoh NIP 1974 04 14 2000. Nah, ini bagi kepala sekolah PNS, isikan NIP-nya. Nah, jangan lupa cap sekolah, tanda tangan, cap sekolah. Nah, ini di sini pas foto siswanya 3x4 cm hitam putih atau berwarna. Jadi boleh warna, boleh hitam putih. Kemudian cap 3 jari tengah tangan kiri. Jadi 3 jari tangan kiri. Ya. Nah, di sini di halaman depan sudah terisi semua. Yang berdatangan di bawah ini Kepala SMP Negeri 2 Sungai Embawang, nomor pokok Sekolah Nasional 301000900, Kabupaten Kota Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, nama Suryadi, tempat tanggal lahir beliau 21 Januari 2005, nama orang tua Samsuni, nomor induk siswa 1272, NISN-nya atau nomor induk siswa nasional ini sudah. Kemudian Kuburaya 10 Juli 2020, kepala sekolah Sabtono SPD, NIP. Jangan lupa tanda tangan, cap dikenakan tanda tangan. Kemudian kita lanjut di halaman belakang. Nah, di sini. Nah, ini angka 14 dibubuhkan stempel sekolah tadi. Nah, stempel sekolah, cap atau cap sekolah. Familiar itu biasanya cap sekolah kalau di sekolah sebutnya. Kemudian angka 13 ditempelkan foto. Pas foto peserta didik yang terbaru. Nah, jangan yang lama. Jadi yang terbaru. Ukuran 3x4 cm hitam putih atau berwarna, dibubuhi cap 3 jari tengah. Nah, seperti ini di sini. Kemudian nomor ijazah adalah sistem pengkodaan pemilik ijazah yang mencakup kode penerbitan, kode jenis satuan pendidikan, kode kurikulum yang digunakan dan nomor seri dari setiap pemilik ijazah. Kepala sekolah bertugas untuk mencatat dan menyampaikan ke dinas. Nah, ini. Jadi ini nomor ijazahnya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini pengisian halaman belakang. Angka 1 diisi dengan nama pemilik ijazah menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahir yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Ya, ini harus huruf kapital semua. Ya. Ini harus huruf kapital semua. Suryadi. Ya. Jadi ini nama siswanya harus huruf kapital semua atau huruf besar semua. Ya. Kemudian
Angka 2 diisi dengan tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah. Tempat tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Nah, ini saya contohkan. Nah, ini. Jadi huruf kapital di depannya saja. Kita lihat samakan dengan tanggal di atas 21 Januari. Nah, ini jadi tempat tanggal lahir, ini huruf kapitalnya huruf di depannya saja, kemudian spasi huruf di depannya juga. Jadi huruf kapital sekali lagi itu hanya pada nama siswanya saja, huruf kapital semua. Kemudian angka 3 diisikan dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Nah, ini nomor induk siswa. Seribu 272 samakan dengan nomor induk di atasnya, sama yang halaman mukanya. Kemudian NISN samakan dengan halaman di mukanya. Kita ambil saja di sini. Nah, ini NSN-nya samakan. Nah, ini sudah. Jadi yang perlu diingat ini sebagai contoh diketik. Tapi ini hanya tutorial yang harus diperhatikan. Ini pengisian ijazah, belangko ijazah itu harus tulis tangan. Ya, ini hanya sebagai contoh. Oke, lanjut ke berikutnya. Angka 4 isi nomor induk nasional sudah. Angka 6 khusus isi dengan nomor sekolah. Untuk SMP, SMP diperoleh dari rata-rata nilai semester terakhir kelas 7, 8 atau dan kelas 9 semester asal. Dan sebagai tambahan nilai kelulusan dapat ditambahkan nilai semester genap kelas 9, hasil ujian sekolah yang dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot, serta prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh. Ya. Kemudian nilai ujian sekolah yang dimaksud pada angka 6 ditulis dengan menggunakan bilangan bulat dalam rentang 0 sampai 100 tanpa desimal. Nah, tanpa desimal. Ini contoh nilainya, misalnya sebelum pembulatan 83,4 dibulatkan jadi 83 karena ini di bawah 5. Kemudian 83,5 dibulatkan menjadi 84, 83,6 dibulatkan 84. Rata-rata nilai ujian sekolah dimaksud pada angka 7 ditulis dengan bilangan desimal. Ini saya coba dulu yang nomor 7. Kita contohkan. Ini misalnya nilainya pertama 80. Nah, ini kemudian
agama 80, kemudian PPKN katakanlah 75, kemudian bahasa Indonesia 79, kemudian matematika 80, ilmu pengetahuan alam 90, kemudian IPS atau ilmu pengetahuan sosial 95, ini pembulatan, sudah pembulatan. Kemudian bahasa Inggris 76, kemudian seni budaya 77, olahraga 80, kemudian prakarya 84, kemudian muatan lokal 85. Nah, ini 85. Nah, muatan lokal ini silahkan masing-masing sekolah isiannya, muatan lokal yang di sekolah. Contoh misalnya pelajaran muatan lokal yang ada di sekolah masing-masing, tik, atau bisa lainnya. Ini ya, ini ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 mapel termasuk muatan lokal. Kemudian nomor 8, rata-rata nilai ujian sekolah yang dimaksud pada angka 7 ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ini totalnya kita jumlahkan dulu. Jumlahkan semuanya. Total dijumlahkan dari agama sampai tik atau muatan lokal, ini kita jumlahkan dulu semuanya. Kemudian baru kita bagi 11. Nah, kalau dia dibagi 11, ini kita tulis rata-ratanya. Sudah dibagi, totalkan dulu semuanya, kemudian baru dibagi 11, maka akan mendapat angka 81,909. Nah, ini 909. Nah, berdasarkan ini 2 angka di belakang koma
sampai 2 angka di belakang koma. Nah, ini rata-rata nilai ujian sekolah yang dimaksud pada angka 7 ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ini saya contohkan 2 angka di belakang koma. Kemudian angka 7 diisi dengan rata-rata nilai di atasnya dengan pembulatan 2 angka desimal. Nah, ini pembulatan 2 angka desimal. Jadi karena ini 3 angka, saya sengaja ini sebagai contoh. Jadi 81,909. Jadi kita dibulatkan menjadi 2 angka. Karena ini 9, kita bulatkan 2 angka jadi 91. Nah, ini 81,91. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya angka 8 diisi nama kabupaten. Ya, nama kabupaten. Nah, ini nama kabupaten, langsung kabupaten, tidak pakai kabupaten tapi langsung nama kabupatennya Kuburaya. Contoh salah satu kabupaten. Ya. Kemudian angka 9 untuk sumber jenjang, tulis angka 2 digit, tulis huruf tidak disingkat dengan tulisan tanggal penerbitan ijazah dengan tulisan angka 2 digit dan bulan ditulis dengan menggunakan huruf tidak disingkat. Nah, jadi 2 digit, contoh tanggal 10 Juli. Nah, ini. Jadi 2 digit angkanya. Kalau misalnya di penerbitan ijazah Bapak Ibu tanggal 7, berarti 07. Nah, ini kebetulan saya contohkan 10 Juli. Nah, bulannya tidak boleh disingkat. Tetap harus penulisan yang benar. Tidak boleh disingkat dalam penulisan ijazah tahun 2020. Kemudian nama. Nah, ini angka 10 diisi dengan nama kepala sekolah dan NIP dari kepala sekolah bersangkutan penerbitan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan kepala sekolah bersangkutan. Bagi yang berstatus non PNS, ini di strip untuk NIP-nya. Contoh di sini saya ambil dari atas. Nah, ini kemudian NIP-nya. Ambil lagi NIP dari atas, saya contohkan. Nah, ini NIP-nya. Jadi kalau non PNS ini cukup strip saja, tidak perlu dikosongkan. Tapi harus cukup ditambah strip. Nah, seperti strip biasa, tanda seperti ini, tanda strip. Nah, ini tidak boleh dalam kurung. Jadi strip saja. Kalau petunjuk ini dalam kurung, tapi tidak boleh ditulis dalam kurungnya. Buka kurung, tutup kurung tidak boleh, tapi cukup strip saja. Kemudian angka 11
Dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai nomenklatur. Nah, ini. Jadi harus stempel sekolah, cap sekolah, ini tanda tangan kepala sekolah. Nah, di sini saya sudah selesai membuat tutorial pengisian ijazah 2000 tahun pelajaran 2019-2020 atau ijazah. Di sini saya contohkan ijazah SMP sudah selesai. Jadi saya ingatkan kembali yang bertentangan di bawah ini, SMP negeri ini sesuai nomenklatur atau sesuai yang ada di Dapodik. Kemudian FSN juga sesuaikan dengan yang ada di Dapodik. Kabupaten kota, ini kabupatennya ditulis, tidak boleh dicoret kotanya. Kemudian provinsi Kalimantan Barat, nama huruf kapital semua atau huruf besar semua, nama siswanya, kemudian tempat tanggal lahir huruf kapital di depannya saja. Kemudian yang lainnya huruf kecil. Bulannya tidak boleh disingkat, ya. Bulan tanggal lahirnya, kemudian nama orang tua huruf kapital di depan saja, kemudian nomor induk siswa sesuai urutan yang ada di buku induk, kemudian NISN sesuai yang ada di Verpal PD yang sekarang dulunya PDSP sekarang menjadi Pusdatin. Silahkan NISN cek di Verpal PD. Kemudian Kuburaya tidak boleh ada kabupatennya, langsung saja Kabupaten Kuburaya 10 Juli 2020, nama kepala sekolah, NIP. Ya, kalau non PNS tanda strip, ini tanda tangan cap. Ya, ini sudah. Kemudian di halaman belakang nama siswa huruf kapital semua, tanggal ini sesuai. Kemudian nah ini NISN ini ketinggalan. NSN sesuai yang di Verpal PD. Harus diisi semua. Jadi tidak boleh dikosongkan. NSN tetap ada. Ya, ini cara pengisian belangko ijazah sesuai Permendikbud nomor 5 2020. Yang perlu diperhatikan buat Bapak Ibu, nanti di video ini di bawahnya juga akan saya share Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang pengisian belangko ijazah. Sekian, terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya kepada Bapak Ibu. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk pengisian belangko ijazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.